Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Selasa 19 Agustus 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Untuk perhatian, siap! Istirahat ke depan! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2025. Siap! Lanjutkan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Mahkamah Agung. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Misi Mahkamah Agung. 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Pada hari ulang tahun Mahkamah Agung Indonesia tahun ke-80, izinkan saya untuk membacakan amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Judisial, yang mulia para Ketua Kamar Mahkamah Agung, yang mulia para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, yang terhormat Panitra, Sekretaris, dan para pejabat eselon 1, serta para panitra muda dan para pejabat eselon 2 pada Mahkamah Agung. Yang terhormat Ketua Umum Dharma Yukti Karini, Ketua Dharma Yukti Karini Mahkamah Agung, segenap pengurus Dharma Yukti Karini daerah dan cabang beserta seluruh anggota. Yang terhormat para hakim tinggi justisial, para hakim justisial, para pejabat eselon 2 dan 4, eselon 3 dan 4, para pejabat fungsional serta segenap warga peradilan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suasana yang hikmat dan penuh syukur. 8 dekade bukanlah usia yang pendek. Di usia ke-80 tahun ini, Mahkamah Agung telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa, sekaligus pengawal tegaknya hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan bernegara. Tema yang kita angkat tahun ini, pengadilan bermartabat, negara berdaulat, bukan sekedar slogan. Ia merupakan komitmen mendalam yang mencerminkan kesadaran bahwa martabat sebuah pengadilan adalah fondasi dari kedaulatan sebuah negara hukum. Pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas, dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapapun. Di sanalah letak kekuatan negara hukum yang sejati. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi, atau penyimpangan, maka kedaulatan negara pun ikut terguncang. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno,
Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan. Jika semua lembaga telah gagal, maka Mahkamah Agunglah rakyat berharap. Kutipan ini menjadi pengingat bahwa Mahkamah Agung memikul tanggung jawab moral untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat. Pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan terisolasi dari realitas sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan yang hidup dan berdenyut bersama rakyat. Peran pengadilan bagi kedaulatan negara. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pengadilan memiliki peran strategis sebagai penjaga supremasi hukum, guardian of the rule of law. Di sanalah tercermin komitmen dalam menegakkan keadilan. Apakah ia benar-benar hadir bagi seluruh warga negara atau berpihak hanya pada kelompok tertentu? Dalam sistem demokrasi, kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Namun kedaulatan itu hanya bisa bermakna nyata apabila dijaga oleh hukum yang adil dan ditegakkan oleh lembaga peradilan yang bebas dari tekanan politik, kekuasaan, atau kepentingan sesaat. Ketika pengadilan mampu bersikap adil dan berwibawa, maka ia menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, menegakkan hak asasi manusia, dan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat maupun dunia internasional. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tapi juga memelihara pilar-pilar dasar negara berupa keadilan, ketertiban, dan kedaulatan. Terkait fungsi tersebut, terdapat ungkapan populer dari Lord Howard selaku Lord Chief Justice of England tahun 1922 hingga 1940 bahwa justice must not only be done, but must manifestly and inevitably be seen to be done. Keadilan tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus terlihat dan diyakini oleh masyarakat bahwa keadilan itu harus dilaksanakan. Pernyataan tersebut mengajarkan bahwa prosedur dan hasil ada dua hal yang sama pentingnya. Keadilan harus dirasakan dan terlihat oleh masyarakat. Pengadilan yang bermartabat tidak cukup hanya benar secara hukum, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi, keterbukaan, dan sikap yang menjunjung tinggi etika. Capaian dan tantangan. Hadirin yang saya muliakan, 80 tahun Mahkamah Agung telah banyak mencatatkan langkah-langkah penting. Antara lain, kita telah menata ulang manajemen perkara secara digital melalui e-court dan e-litigation, mewujudkan kolaborasi antar lembaga melalui sistem e-berpadu, menyederhanakan proses administrasi peradilan, mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan tetap menjaga kualitas putusan dan membuka akses publik terhadap putusan melalui direktori putusan sebagai bentuk akuntabilitas. Semua itu adalah bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel sebagai suatu cerminan dari pengadilan yang bermartabat. Namun kita juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih kita hadapi, yaitu masih ada persepsi negatif terhadap lembaga peradilan, masih ada keluhan masyarakat tentang akses terhadap keadilan, dan masih ada godaan dan tekanan terhadap independensi hakim dan aparatur peradilan. Di tengah tuntutan zaman yang terus berubah, Mahkamah Agung harus terus beradaptasi tanpa mengabaikan jati dirinya sebagai benteng terakhir keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, negara hukum yang demokratis menuntut keadilan yang hidup dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa martabat pengadilan tidak cukup ditopang oleh teks undang-undang, tetapi oleh keteladanan dan keberanian moral dan dalam menegakkan keadilan. Sebagai Ketua Mahkamah Agung, saya mengajak seluruh insan peradilan, mari kita jaga martabat peradilan bukan hanya melalui aturan, tetapi melalui sikap hidup yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan rasa keadilan. Mari kita tumbuhkan kembali budaya hukum yang adil dan beradab, dimulai dari diri kita sendiri, di ruang sidang, di meja kerja, dan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Untuk mengakhiri amanat ini, izinkan saya menyampaikan pesan sederhana namun penuh harapan. Selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya,
maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya. Selamat ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing langkah kita dalam menegakkan keadilan demi kemuliaan bangsa dan negara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Sunarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sekian. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang saya bawakan menurut cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sanjung kebesaran, puja dan puji keagungan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Hari ini kami tengah memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertahun-tahun telah terlewati, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berjuang menegakkan keadilan di atas bumi pertiwi dalam mengemban tugas untuk kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu ya Allah, dengan dada yang terliputi rasa haru kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat, jadikanlah hari ini sebagai pembakar semangat dan pendorong ketulusan hati seluruh putra-putri Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan integritasnya dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil. Tanamkan kesadaran bahwa dalam setiap langkah pengabdian kami adalah ibadah. Janganlah Engkau biarkan kami hidup dalam sia-sia tanpa menabur jasa, menggelar kita meraup pahala. Berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami semua, agar dapat bekerja, mengabdi dan berkarya dengan jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur di bawah naungan dan limpahan rahmat dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya, bala dan bencana. Hindarkanlah dari segala jenis fitnah dan adu domba, serta jauhkanlah dari segala bentuk perpecahan dan permusuhan yang hanya akan membawa malapetaka, kehancuran, dan penderitaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, ampuni dosa dan hilaf kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para leluhur kami, dosa para pemimpin bangsa dan negara kami, serta dosa seluruh keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menegakkannya, dan tunjukkanlah pula kepada kami yang batil adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah yang Maha Kuasa, hanya ridho-Mu yang dapat mengantar setiap pengabdian kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan.